Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 20 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca firman-Mu, kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu dalam hati dan pikiran kami, ya Yesus. Tolong kami agar boleh mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Doa yang diilhami Tuhan. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Tetapi sebab pengalaman ini menjadi ciptaan baru dalam Kristus adalah pengalamannya, orang Kristen tidaklah melipat tangannya, puas dengan apa yang telah dilaksanakan baginya. Ia yang telah mengambil keputusan untuk masuk ke dalam kerajaan rohani akan mendapati bahwa semua kuasa dan hawa nafsu dari sifat yang tidak bertobat, didukung dengan kuasa kerajaan kegelapan, dipersiapkan melawan dia. Setiap hari ia harus memperbaharui penyerahannya. Setiap hari ia harus mengadakan pertempuran dengan kejahatan. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, kecenderungan-kecenderungan bawaan untuk berbuat kesalahan akan bergumul untuk kemenangan. Dan terhadap ini ia harus selalu waspada, bergumul dalam kekuatan Kristus untuk kemenangan. Meninggalkan segala sesuatu yang akan menghalangi dia dari mengadakan kemajuan di jalan yang menuju ke atas, atau yang akan mengalihkan kaki orang lain dari jalan yang sempit. Orang percaya akan menyatakan dalam kehidupannya setiap hari kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, dan kasih Kristus. Kuasa dari kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci, dan lebih mulia adalah keperluan kita yang besar. Dunia mempunyai terlalu banyak pikiran kita, dan kerajaan surga terlalu sedikit. Dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya, orang Kristen jangan pernah putus asa. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan. Ia membawa kepada kita perkataannya, dan dari pohon kehidupan mempersembahkan kepada kita daun-daun untuk penyembuhan jiwa-jiwa yang sakit. Ia memimpin kita ke tahta Allah dan menempatkan ke dalam mulut kita suatu doa dengan mana kita dibawa ke dalam hubungan yang langsung dengan Dia. Untuk kepentingan kita, Ia menjalankan segala tenaga yang berkuasa dari surga. Pada setiap langkah kita, menjamah kuasanya yang hidup. Allah tidak menaruh batas kepada kemajuan mereka yang ingin supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Oleh doa, oleh kewaspadaan, oleh pertumbuhan dalam pengetahuan dan pengertian, mereka harus dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dengan demikian mereka disediakan untuk bekerja bagi orang lain. Adalah maksud juru selamat bahwa umat manusia dibersihkan dan disucikan akan menjadi tangannya yang menolong. Untuk kesempatan yang besar ini, biarlah kita memberikan terima kasih kepadanya yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini isinya sama dengan renungan tanggal 10 Mei 2020 tentang pertumbuhan rohani. Perbedaannya hanya satu kalimat pertama saja, selebihnya sama. Nah, dalam renungan hari ini disebutkan menjadi ciptaan baru dalam Kristus bukanlah dengan melipat tangan. Mari kita pelajari tentang hal ini. Kita harus membuat keputusan, yaitu masuk ke dalam kerajaan rohani. Meskipun nantinya banyak tantangan. Roh Nubuat menyatakan dalam
Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 8, paragraf 1 yang berkata, Kristus membuka bagi manusia kerajaan rohani dari kasih-Nya, kasih karunia-Nya, kebenarannya. Kerajaan rohani itu adalah kerajaan kasih-Nya Yesus, kasih karunia-Nya Yesus, dan kebenarannya Yesus. Inilah yang mengalahkan kecenderungan dosa dalam hidup kita dan memberikan kemenangan dalam kekuatan Kristus. Dan sesuai pelajaran renungan tanggal 10 Mei 2020, kekuatan Kristus itu digambarkan melalui hubungan kita dengan pokok anggur yang benar. Saat kita terhubung dengan pokok anggur yaitu Yesus Kristus, kelemahan kita disatukan dengan kekuatan Kristus. Kita jadi menang di dalam Kristus. Apa hubungannya dengan menjadi ciptaan baru dalam Kristus? Kisah Para Rasul halaman 401 paragraf 4 menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Melalui kuasa Kristus, pria dan wanita telah memutuskan rantai kebiasaan yang berdosa. Apakah kuasa Kristus itu atau power of Christ? Testimonies for the Church volume 9, halaman 156, paragraf 1 menjelaskan. Kuasa Kristus sendiri yang dapat melakukan transformasi dalam hati dan pikiran yang harus dialami semua orang yang akan mengambil bagian bersamanya dalam kehidupan baru di kerajaan surga. Penting sekali kuasa Kristus ini yang mengubahkan hati dan pikiran kita. Kemudian kita baca yang berikut ini dari Reflecting Christ halaman 275 paragraf 5 yang berkata, ketika seseorang berpaling dari ketidaksempurnaan manusia untuk memandang Yesus, suatu transformasi ilahi terjadi dalam karakter. Roh Kristus yang bekerja di hati menyesuaikannya dengan gambarnya. Saat kita memandang pada Kristus, terjadi perubahan karakter dalam hidup kita, dan yang mengerjakan perubahan itu adalah Roh Kristus yang bekerja di dalam hati kita. Artinya, Roh Kristus adalah kuasa yang mengerjakan perubahan karakter tersebut. Jadi, ada hubungan kuasa Kristus dengan Roh Kristus. Dan memang inilah kuasa yang Yesus janjikan dalam Kisah 1 ayat 8. Jadi, kita menjadi manusia baru oleh karena kuasa Kristus, yaitu kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus yang bekerja di dalam hati kita. Itulah sebabnya ayat renungan hari ini berkata dalam Mazmur 25 ayat 4. Kita baca kembali. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Sehubungan dengan ayat ini, Ellen White menuliskan nasihat berikut ini dalam From the Heart halaman 68 paragraf 7 yang berkata, jangan katakan mustahil bagi saya untuk mengatasinya. Dengan kekuatanmu sendiri kamu tidak bisa mengatasinya, tetapi bantuan telah diletakkan pada seseorang yang perkasa. Nafaskanlah doa ini. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Siapakah seorang yang perkasa ini yang dapat menolong kita mengatasi kelemahan kita? Kita baca dalam manuskrip 3 tahun 1896 paragraf 4 yang menyatakan, tetapi pertolongan telah diletakkan pada seseorang yang perkasa. Allah mengutus anaknya sendiri ke dunia dalam rupa daging yang berdosa untuk menghukum dosa dalam daging. Seorang yang perkasa itu adalah anak Allah, Yesus Kristus. Lalu, apa hubungannya dengan jalan Tuhan sebagaimana Mazmur 25 ayat 4 tadi nyatakan? Karena Yesus satu-satunya jalan itu. Yohanes 14 ayat 6. Yesuslah jalan itu. Jadi, kita tidak bisa mengatasi diri kita sendiri dan menang atas dosa serta kejahatan. Kita perlu seorang yang perkasa, yaitu Yesus, untuk ajar kita jalan Allah, yaitu dirinya, sebab dirinya telah menghidupkan kehendak Bapanya dan menang. Inilah sebabnya kita menjadi manusia baru hanya di dalam Yesus. Dan untuk itu kita perlu berdoa yang diilhami oleh Allah, seperti doa dalam Mazmur 25 ayat 4 tersebut, agar Kristus hadir dalam hidup kita, mengajarkan jalan-jalannya melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hati kita, sehingga kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia dalam karakter, lahir kembali dan jadi manusia baru.
Inilah doa kita, Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik bagi kami, agar kami yang masuk dalam kerajaan rohani, yaitu kerajaan kasih karunia Kristus, menerima akan rohnya yang kudus, roh Kristus, karena itulah satu-satunya kuasa, satu-satunya jalan yang kami perlukan untuk menerima perubahan dalam hidup ini, untuk menjadi manusia baru dalam Kristus. Tidak ada cara lain. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami diubahkan hari demi hari, agar menjadi serupa dengan Dia dan layak mewarisi kerajaan surga. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.